PSNW Miftahul Faizin, ajak muridna jadi disiplin. PSNW Miftahul Faizin, bimbing muridna jadi pemimpin. PSNW Miftahul Faizin, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. PSNW Miftahul Faizin, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anak, sebelumnya Bapak Ibu mengucapkan selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Salam semangat, salam bahagia, salam sukses. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita pada pertemuan kita hari ini tentang akidah akhlak, ya, sebelumnya marilah kita buka pertemuan kita dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh kedua kelasnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya akan mengabsen kalian atau saya akan mengecek kehadiran kalian pada pertemuan kita hari ini. Saya mulai absennya. Asimi Al-Haris, Asri Jannatul Aini, Muhammad Lalu Uthman, Muhammad Agil Darmawan, Muhammad Zikri Sadudin, Muhammad Batin Al-Haq, Muhammad Zikrul Amri, Muhammad Yusron Sani, Muhammad Rafi Majid, lalu Muhammad Abdul Farisi, Mim Lailatul Jannah, Solatja Salsabila, Putri Cahyati,
Yumi Rizviana Putri. Ferdi. Alhamdulillah. Kalian semua hadir. Bapak berharap supaya kalian selalu rajin dan tidak malas untuk bersekolah, untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, pada pertemuan kita kali ini tentang akidah akhlak, yaitu sikap sabar dan tabah. Tempat kalian itu alat yang terpuji. Alat yang terpuji adalah alat yang baik atau alat yang mulia. Selanjutnya untuk belajar kita seperti biasa pada kali ini juga kita akan belajar melalui video pembelajaran. Oleh karena itu sekarang kalian semua Bapak Guru ajak untuk menyimak, menonton video pembelajaran tentang pembelajaran kita pada pertemuan kali ini akidah akhlak tentang sabar dan tabah. Mari anak-anakku semua kita perhatikan pembelajaran ini. Setelah kita belajar memperhatikan video, nanti kita berdiskusi atau bertanya jawab. Ya. Bahkan semua fokus ya dan tetap semangat ya. Karena pembelajaran kita seperti kemarin kita lanjutkan kepada video. Silakan diperhatikan ke papan atau layar yang Bapak Guru tampilkan di depan. Silakan diperhatikan, disimak dan didengarkan. Lalu nanti kalian akan mengambil pelajaran apa kita ambil dari video pelajaran kita. Silakan kita sama-sama menyimak, mendengarkan dan memperhatikan video pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang kelima, akhlak terpuji, tabah dan patuh. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhlak terpuji, tabah dan patuh. Di antara manusia yang hidup di dunia ini, ada yang mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesenangan dan kesedihan. Kedua peristiwa tersebut hampir setiap manusia mengalaminya. Adapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan membuktikan keteguhan imannya untuk menghadapi musibah tersebut. Bagaimana cara orang beriman menghadapi cobaan yang diberikan Allah? Tentu mereka harus tabah dan sabar. Jika saja ada orang yang masih marah-marah dan mengeluh saat diberi cobaan, tentu dia bukanlah contoh dari orang yang beriman. Ujian keimanan setiap orang berbeda-beda. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar cobaan yang ia terima. Karena Allah yakin hambanya tersebut mampu menghadapinya dengan tabah dan sabar. Tabah dan sabar memiliki arti yang berbeda. Dalam pelajaran kali ini kita akan membahas keduanya. A. Tabah. Tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tabah akan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Ia akan selalu mengingat Allah dan berserah diri kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Orang tabah tahan menderita apabila terkena musibah. Ia tidak lekas putus asa dalam menunaikan kewajiban dan meraih apa yang dicita-citakan. B. Sabar.
Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Sabar merupakan salah satu bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan seorang muslim. Sabar dikelompok dalam 3 hal berikut. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Dalam menunaikan ibadah, setan selalu menggoda dan nafsu selalu mengganggu agar perintah untuk menjalankan ibadah ditinggalkan atau dilalaikan. Akan tetapi, bagi orang yang sabar dapat menangkis dan mengatasinya sehingga tetap mampu mengerjakan perintah Allah dengan baik. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat adalah menahan diri untuk menghindari segala perbuatan jahat dan menuruti hawa nafsu angkara murka. Sabar adalah tahan menghadapi cobaan atau tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Dengan kata lain, sabar adalah pengaruh dari keyakinan yang mendalam dan tujuan yang bulat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh derajat yang tinggi. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Suatu musibah yang menimpa diri seseorang, ia terima dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar keluar dari musibah. Hidup ini adalah perjuangan. Sebuah perjuangan tidak luput dari ujian dan cobaan. Kemudian C. Bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan melalui kisah Masyitah. Kalian tentu sudah mengetahui siapa Fir'aun. Masih ingat bagaimana Fir'aun memerintah rakyatnya? Fir'aun adalah seorang raja yang sangat kejam dan sombong. Ia memiliki kerajaan yang megah dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Ia menganggap dirinya sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya. Salah satu bukti kekejaman Fir'aun terhadap orang-orang yang teguh dengan keimanannya kepada Allah yakni kisah Masyitah. Beliau adalah seorang pelayan yang bekerja di kerajaan Fir'aun. Tugas utamanya adalah melayani segala keperluan putri Fir'aun. Masyitah adalah seorang pelayan yang rajin. Beliau selalu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Tidak mengherankan jika putri Fir'aun merasa senang dengan kehadiran Masyitah. Meskipun hubungan antara putri Fir'aun dan pelayannya, Masyitah cukup dekat. Tetapi ada suatu rahasia yang tidak diketahui oleh putri Fir'aun tentang pelayannya itu. Rahasia itu adalah putri Fir'aun tidak mengetahui bahwa Masyitah telah menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu hari, Masyitah menyisir rambut putri Fir'aun. Ketika hendak memulai pekerjaannya, tanpa sengaja Masyitah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan suara cukup keras sehingga terdengar oleh putri Fir'aun. Ketika tanpa sengaja sisir yang digunakan itu terjatuh, Masyitah kembali mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara cukup keras pula. Tentu saja putri Fir'aun sangat terkejut mendengar kata-kata yang menurutnya asing di telinga. Saat itu pula sang putri bertanya kepada Masyitah, "Wahai pelayanku, apakah kamu mempunyai Tuhan yang selain ayahku?" Karena tidak mungkin bagi Siti Masyitah untuk berbohong, akhirnya ia menjawab dengan tegas, "Benar, wahai Tuan Putri, sesungguhnya aku telah menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan Tuhan yang aku sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Putri Fir'aun kaget dengan keberanian yang ditunjukkan pelayannya. Suatu hari putri Fir'aun melaporkan tentang sikap Masyitah kepada Fir'aun ayahnya. Mendengar penuturan putrinya, bukan main marahnya Fir'aun. Dirinya merasa dikhianati oleh pelayan yang selama ini dipercayainya. Fir'aun tidak menyangka bahwa ia dapat kecolongan karena sama sekali tidak mengetahui kalau ada orang di dalam istananya yang menjadi pengikut Musa, musuhnya sendiri. Tanpa menunggu waktu lagi, Fir'aun segera memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan hukuman untuk Masyitah. Fir'aun menyuruh prajuritnya merebus air dalam kuali yang besar dengan api yang menyala-nyala. Setelah air di dalam kuali mendidih, Fir'aun memerintahkan prajuritnya menyeret dan membawa seluruh keluarga Masyitah ke hadapannya. "Hai Masyitah, kudengar dari putriku kalau kamu dan seluruh keluargamu telah menjadi pengikut dan penyembah Tuhannya Musa dan Harun. Benarkah berita yang kudengar itu?" tanya Fir'aun dengan suara lantang. Tanpa merasa gentar dan takut sedikit pun, Masyitah menjawab pertanyaan Fir'aun. "Benar, wahai Fir'aun, aku dan seluruh keluargaku memang telah menjadi pengikut Musa. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, termasuk dirimu." Mendengar jawaban Masyitah, bukan main murkanya Fir'aun. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk menyeret Masyitah dan keluarganya ke depan tungku besar berisi air mendidih di atas api yang menyala. "Baiklah, wahai Masyitah, jika kamu tetap pada pendirianmu, kamu akan menyaksikan seluruh keluargamu satu persatu dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih. Bagaimana?" tanya Fir'aun dengan suara keras. Ia masih berharap bahwa Masyitah akan mengubah pendiriannya dan mau menyembah dirinya. Dengan keimanan yang mantap, Masyitah berkata, "Aku telah rela bertuhankan Allah. Itu berarti aku juga harus siap menanggung segala risikonya."
Lagi pula azab Allah di akhirat lebih aku takutkan daripada hukumanmu. Mendengar jawaban Masyidah, Fir'aun menjadi semakin marah. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan prajuritnya menyeret suami dan anak Masyidah untuk dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih. Akhirnya, suami Masyidah dan anaknya yang besar menemui ajalnya. Kemudian, Fir'aun kembali menanyakan hal yang sama kepada Masyidah, dengan harapan Masyidah mau mengubah pendiriannya setelah melihat suami dan anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Melihat pemandangan mengerikan di hadapannya, ditambah ancaman Fir'aun yang segera akan melakukan tindakan yang sama kepada dirinya dan bayi yang ada dalam gendongannya. Sebagai seorang ibu, hati Masyidah menjadi agak ragu. Ketika itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Anak Masyidah yang masih bayi mendadak dapat berbicara dan berkata, "Wahai ibu, janganlah engkau ragu. Sesungguhnya engkau di jalan yang benar. Kelak kita akan berkumpul lagi di dalam surga Allah yang penuh kenikmatan." Mendengar perkataan bayinya, hati Siti Masyidah menjadi mantap kembali. Tanpa ragu, ia dan bayinya menjalani hukuman Fir'aun. Mereka berdua dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih, menyusul suami dan anaknya yang lebih dahulu menemui ajal. Demikianlah kisah keteladanan Masyidah, seorang pelayan yang menjadi korban kezaliman Fir'aun. Masyidah merelakan diri dan seluruh keluarganya meninggal demi mempertahankan keimanannya. Masyidah dan seluruh keluarganya menjadi syuhada. Mereka telah syahid dalam rangka menegakkan risalah Islam. Allah pasti memenuhi janjinya memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang penghuni surga. Mencermati dari kisah Masyidah tersebut, ada banyak pelajaran berharga yang dapat diambil hikmahnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keteguhan hati Masyidah dalam mempertahankan keimanannya patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah. Yang ketiga, janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang teguh keimanannya ke dalam surga pasti ditepati. Dan yang keempat, kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Mahfuzat. Kun rajulan rajluhu fis sara wa hammatan himmatuhu fis suraya. Jadilah kamu seorang laki-laki yang kedua kakinya selalu berpijak di atas tanah, sedangkan cita-citanya melambung pada bintang seroja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai mendengarkan video pelajaran kita. Kalian sudah menyimak, memperhatikan. Sekarang Bapak Guru akan mengajar kalian untuk mendiskusikan atau mempelajari video pelajaran yang sudah kita tonton tadi. Bab itu kita itu lewat video pembelajaran. Nah, oleh sebab itu sekarang dari hasil kalian menonton itu, Bapak Guru ingin mengetahui sejauh mana kalian memperhatikan, sejauh mana kalian mendengarkan, sejauh mana kalian itu bisa mengambil atau dapat mengambil pelajaran dari video kita itu. Oke, nah, oleh sebab itu, jadi di dalam pelajaran kita itu tentang akhlak terpuji, yaitu sikap sabar dan tabah. Ini sangat penting dalam kita hidup sebagai manusia, bahwa agama kita, agama Islam mengajarkan dan memerintahkan kita agar selalu bersikap atau berperilaku yang baik. Ya, seperti sabar, jujur, amanah, dan lain sebagainya, yang termasuk akhlak terpuji. Nah, sekarang Bapak Guru akan memberikan kalian waktu beberapa menit untuk membuat pertanyaan dari hasil kalian telah memperhatikan atau menyaksikan video pelajaran tadi. Silakan kalian bisa mengutip atau bisa membuat bentuk pertanyaan tentang pembelajaran kita. Saya kasih dulu membuat pertanyaan 1 atau 2 menit. Lalu siapa yang bertanya nanti angkat tangan satu-satu. Kemudian ada yang bisa menjawabnya, silakan angkat tangan juga, nanti saya bisa menjawab seperti itu. Nah, kalau tidak, nanti
pelajaran yang kita saksikan nonton lewat video. Oke, kita mulai. Ada dari video pembelajaran tadi tentang akhlak terpuji, yaitu sikap sabar dan tabah. Nah, kira-kira apa hal-hal yang kalian tidak mengerti dari pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu sikap terpuji atau akhlak terpuji, itu tentang sikap sabar dan tabah. Ada yang bertanya, silakan angkat tangan ya. Semuanya boleh bertanya. Siapapun boleh bertanya. Saya. Oke. Aku Satu. mengenal sabar. Apakah atau arti daripada sabar? Apa yang dimaksud dengan sabar? Pertanyaan pertama, karena dia judulnya tadi sabar, apa sesungguhnya sabar itu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Lalu Lukman. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Menahan diri dari sifat keluh kesah di dalam menghadapi musibah atau ujian. Sabar, karena semua manusia itu akan mendapat cobaan. Kasih semangat dulu buat Lukman. Setelah kita mendengar jawaban teman kalian tadi, berarti kalian sudah tahu apa artinya sabar. Kita selalu sabar. Apa namanya tadi disampaikan oleh Lukman? Ya. Dalam menghadapi ujian itu kita tahu sabar itu bisa. Kita paham tentang sabar ya? Menahan diri daripada tidak cepat marah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Itu maksudnya menahan diri daripada cepat seperti itu. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang bertanya? Saya pilih yang berdiri satu perempuan, sudah siap. Silakan. Tadi sabar, sekarang tabah. Apakah yang dimaksud dengan sikap tabah? Karena penyumpah diri kita sabar dan tabah. Sekarang harus kita tahu apa arti sabar dan tabah. Pertanyaan nomor 2 sangat bagus sekali. Apakah yang dimaksud dengan tabah? Nih, sekarang kalian boleh menjawab, siapapun yang bisa menjawab angkat tangan. Sikap tabah adalah apa? Ini desa. Tetapkan kuat hati dalam menghadapi suatu ujian. Jawabannya kuat atau tetap. Hati itu kuat, tetap tenang ya, dalam menghadapi berbagai ujian. Tabah, berani, kuat. Artinya menjadi hati yang kuat dalam berbagai terpaan atau berbagai ujian. Namanya tabah. Sama dengan berani, tidak cepat menyerah, ya, tidak cepat menyerah atau tidak berusaha. Ini pertanyaan yang juga berarti antara sabar dan tabah. Kalian sudah pahamnya? Sudah paham arti sabar dan tabah? Paham? Oke, kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, perempuan lagi sekarang yang bertanya. Silakan dulu. Macam-macam sikap sabar bagus sekali. Setelah kita tahu arti sabar, kemudian bagaimana sih contoh-contoh macam-macam sikap sabar? Siapa yang menjawab? Oke. Macam-macam sifat sabar. Atau macam-macam sabar. Ya. Satu, kalau sabar
Jadi jawaban teman kalian tadi, pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabar terhadap musibah, yaitu cobaan. Misalnya, ya, orang tuanya sakit, harus sabar dengan ujian, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga sabar alal maksiat, ya, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Inilah macam-macam sabar. Oke, macam-macam sabar itu ada tiga. Pertama, sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar terhadap musibah. Yang ketiga, sabar dalam maksiat. Nah, ini macam-macam sabar. Ini semuanya sudah dibahas tadi di video pelajaran. Alhamdulillah kalian bisa mengambil atau mengutip pertanyaan dari video kita yang tadi. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Nah, lalu Rabbi Majid. Nah, sekarang setelah kita paham sikap sabar, sekarang manfaat bagaimana rumahnya, manfaat dari orang yang selalu sabar. Nah, silakan siapa yang berani menjawab ini. Saya kasih 100 nanti nilainya ya. Nah, apa namanya manfaat orang yang sabar? Silakan. Ada yang menjawab? Nah, ini kita ambil paling depan. Zikri, Afri. Ya. Dalam menerima cobaan. Nah, terus tenang dalam cobaan. Dapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat perlindungan dari Allah. Dapat pahala dari Allah. Nah, dapat pahala dari Allah. Ada lagi? Nah, dapat ampunan. Luar biasa jawabannya, sangat tepat sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Nah, setelah kita berusaha berbuat sabar dan tabah, maka kita dapat manfaat dari sikap tersebut. Pertama seperti tadi yang disampaikan oleh Zikrul Amri. Artinya kalau kita memiliki sikap sabar, kita akan tetap tenang dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga cara kita memohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sabar. Makanya kalau orang sabar itu disayang Tuhan, diberikan ampunan, kemudian diberikan pahala yang tidak batas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini manfaatnya jika bersama terhadap segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu manfaat kita bersabar. Sudah habis, ada lagi? Kalau ada kita lanjutkan. Satu lagi pertanyaan. Siapa? Nah, ini jawab yang perempuan. Pertanyaan jawab. Akhir. Pertanyaan akhir. Jawab. Ya. Bagaimanakah orang yang sabar itu? Nah, contohnya. Coba ini. Nah, jawabannya bagus sekali. Orang yang sabar itu tidak memiliki rasa dendam. Jadi orang yang berbuat tidak baik terhadap kita, jadi kita tidak dendam kepadanya. Kita tidak dendam, kita berusaha untuk berbuat baik. Sehingga orang ini bisa berubah. Jangan dijawab dengan pukulan.
balas dengan tiduran ini yang tidak baik lagi, maka jangan salah mendapatkan dosa. Nah, ini tentang contoh teman kalian misalnya termasuk sama, nah, dia juga memiliki sifat dendam terhadap pasangan, terhadap temannya, terhadap gurunya, apalagi lebih terhadap orang tua. Nah, ini tentang contoh perilaku orang yang salah. Sudah ada pertanyaan atau mungkin ada nanti yang bertanya. Saya berikan kesempatan satu orang. Ada bertanya? Saya ambil dari sini. Siapa? Amin. Coba tanya satu lagi. Ya. Anda. Nah, sekarang ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sama? Nah, supaya kita tahu apakah dia sabar atau enggak orang itu. Nah, siapa yang bisa jawab? Ini rekan yang pernah belum menjawab. Silakan, Rafiq Majid. Tidak pernah menyerah, berusaha dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jawabannya sangat sempurna dan benar sekali. Tepuk tangan untuk Muhammad. Kalau orang sahabat itu menjaga diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah, tidak gampang itu selalu menyerah, kemudian dia baru berusaha dengan keras untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian sudah banyak bertanya, kemudian alhamdulillah teman-teman kalian juga bisa untuk menjawab walaupun tidak sempurna jawabannya, tapi alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab pertanyaan teman-teman kalian. Saya telah kita tanya tentang berbagai menjawab soal, beberapa soal disampaikan oleh teman kalian, kemudian kalian jawab bapak dulu, kemudian melengkapi jawaban. Sekarang saya akan memberikan kalian mengenal kerja, ya. Bukan kalian bekerja, nanti dikerjakan, lalu dihidupkan. Nah. Ya, akan dikerjakannya. Nah, akan dikerjakan kemudian diperiksa, kemudian dikerjakan. Soalnya tempat kerja hari ini kita sekalian ya dikerjakan. Jadi kalian cepat, ya. Silakan dikumpulkan kembali ya. Bagi yang sudah selesai, silakan dilakukan. Nah, sudah jadi ya. Jangan sampai yang tidak. Duduk kembali. Kita akan lanjutkan sebelum kita tutup. Pembelajaran kita tentang akhlak terpuji, yaitu sikap sabar dan sabar. Dari diskusi kita, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang akhlak terpuji, yaitu sabar dan sabar, maka kita semua atau Pak Guru akan mengajak kita untuk dapat mengambil kesimpulan. Pertama, saya akan menyimpulkan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu kita diperintahkan, dianjurkan untuk bersabar. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kesimpulan dari sikap sabar yang sabar ini adalah bahwasanya semua bentuk ujian itu, semua musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari bahwa semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selanjutnya, ciri orang yang sabar itu adalah pertama, dia tidak pernah mengeluh, ya, dia tidak pernah mengeluh. Nah, kemudian selalu berusaha keras, selalu berusaha keras. Kemudian tanda-tanda yang ketiga itu adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya selalu lebih taat dan taat untuk berbakti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini. Adapun manfaatnya dari sifat sabar dan tabah ini adalah seperti yang sudah dijawab oleh teman kalian tadi. Yang pertama,